Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Tessa Liantika Putri SPD. Hari ini kita akan mempelajari tentang energi. Ada yang tahu apakah itu energi? Mari kita lihat. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Pentingnya energi yang pertama adalah menggerakkan kendaraan. Yang kedua, menyalakan peralatan listrik. Yang ketiga, memanaskan makanan. Yang keempat, menjalankan aktivitas tubuh. Nah, di sini apa saja sih contoh energi yang pernah kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari kamu? Ayo, apa saja? Wah, ternyata ini kita akan mempelajari tentang energi kinetik. Apa sih sebenarnya energi kinetik ini? Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Ketika kita berjalan, ketika misalnya nanti kita menggunakan kendaraan, itu ada energi. Ketika kita berlari juga ada energi. Ketika suatu benda bergerak, maka dia akan mengeluarkan suatu energi kinetik. Berarti energi kinetik itu dihasilkan oleh pergerakan dari si benda tadi. Nah, untuk mencari tahu berapa sih sebenarnya energi yang kita keluarkan, kita bergerak, berlari, berapa energinya? Ternyata energi kinetik ini juga memiliki persamaan, di mana persamaannya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Berarti setengah kali massa dikali kecepatan kuadrat. Itulah besar nilai energi kinetik. Kunci dari energi kinetik adalah energi yang dihasilkan karena benda tersebut bergerak. Kita tadi sudah mempelajari energi kinetik. Nah, sekarang ternyata kita juga mempelajari tentang energi potensial. Apa sih bedanya energi kinetik dengan energi potensial? Kalau kinetik tadi kita mempelajari karena benda tersebut bergerak maka menghasilkan energi kinetik. Nah, kebalikannya kalau energi potensial itu karena benda berada pada posisi tertentu. Nah, energi yang dimiliki benda pada posisi tertentu. Misal, ketika kita mendaki nih, atau ketika kita menaiki tangga, kita berada pada posisi-posisi titik tertentu. Nah, ketika kita mendaki, ketika kita menaiki tangga, itu kita memiliki energi, yaitu adanya energi kinetik dan energi potensial. Kalau kita sudah sampai puncak, berarti kita mempunyai energi potensial. Berarti energi potensial itu energi yang dimiliki benda karena posisinya. Energi kinetik memiliki persamaan, berarti energi potensial juga memiliki persamaan. Apa sih persamaannya? Nah, persamaan energi potensial adalah EP sama dengan M dikali G dikali H. Berarti massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, kalau di energi kinetik kita ada kecepatan, kalau di energi potensial kita ada ketinggian. Nah, berarti bedanya kinetik gerak, potensial posisi. Oke, bisa dibedakan antara kinetik dengan potensial. Wah, di sini ternyata ada rumus-rumus penting nih tentang energi. Yang pertama ada energi kinetik. Tadi kita sudah pelajari, energi kinetik itu adalah setengah massa dikali kecepatan kuadrat. Nah, yang kedua itu ada energi potensial, di mana energi potensial itu adalah massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Ternyata ada lagi energi yang ketiga, yaitu energi mekanik. Ternyata energi mekanik itu dihasilkan dari penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Berarti EM sama dengan EK ditambah EP, di mana untuk M adalah massa, V adalah kecepatan,
G adalah percepatan gravitasi bumi, dan H adalah ketinggian. Nah, sampai sini kita sudah mempelajari 3 persamaan. Yang pertama tentang energi kinetik, yang kedua tentang energi potensial, dan yang ketiga tentang energi mekanik. Ternyata energi juga memiliki hukum kekekalan energi. Apa itu hukum kekekalan energi? Pada hukum kekekalan energi memiliki beberapa prinsip dasar, di mana energi itu tidak dapat diciptakan. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi itu hanya berubah bentuknya saja. Sedangkan total energi selalu tetap. Nah, di sini ada juga energi potensial berubah menjadi energi kinetik ketika benda jatuh. Nah, kenapa? Ketika kita belajar tentang energi potensial, berarti kita mempelajari energi berdasarkan posisi. Ketika dia sudah jatuh benda, berarti benda itu mengalami pergerakan. Ketika mengalami pergerakan, berarti energi yang dikeluarkannya adalah energi kinetik. Mari kita lihat transformasi energi, di mana energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Yang pertama kita lihat di sini ada lampu. Nah, lampu berarti energi listrik ke cahaya dan panas. Nah, transformasi pada bola lampu. Yang kedua ada sepeda motor, yaitu energi kimia menjadi energi mekanik, di mana di sini bahan bakar menggerakkan motor. Kalau misalnya kita tidak ada bahan bakar seperti bensin, apakah motor sama mobil kita bisa bergerak? Pasti tidak, karena ketika tidak ada bahan bakar, maka motor tidak bisa bergerak karena tidak ada kimia. Tanpa kimia berarti tidak terjadi mekaniknya pada motor ataupun mobil ataupun kendaraan yang lainnya. Nah, yang ketiga itu ada kipas angin. Kenapa? Kipas angin itu berarti dari energi listrik disalurkan menjadi mekanik. Berarti ketika kipas dihidupkan, dia akan bergerak. Berarti di sini motor listrik memutar baling-balingnya si kipas tadi. Itu beberapa contoh transformasi energi yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Ayo kita melatih kemampuan kita dulu nih. Nah, di sini ada contoh soal tentang energi kinetik. Pertanyaannya, sebuah mobil bermasa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik mobil tersebut. Tadi masih ingat? Kalau energi kinetik itu apa saja persamaannya? Nah, yang diketahui pasti ada massa, ada kecepatan. Nah, kita akan lihat bagaimana penyelesaiannya. Oke, kita lihat penyelesaian soal tadi. Yang pertama tadi ada massanya 1000 kg. Berarti M sama dengan 1000 kg. Nah, ada tadi kecepatan. Kecepatannya 20 meter per sekon. Kita akan mencari persamaannya. EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Berarti setengah dikali 1000 dikali 20 kuadrat. Hasilnya adalah 200.000 Joule. Kesimpulannya, energi kinetik mobil adalah 200.000 Joule. Contoh soal pertama tadi tentang energi kinetik. Nah, contoh soal kedua kita bahas tentang energi potensial. Bedanya kalau kinetik ada kecepatan, potensial ada ketinggian. Nah, di sini hitung energi potensial sebuah batu yang bermassa 5 kg yang berada di ketinggian 10 meter. Nah, pikirkan jawabanmu lalu diskusikan dengan teman sebangkumu. Oke, kalau sekarang kita mengerjakannya pribadi dulu. Oke, kita masuk pada penyelesaian soal di mana EP sama dengan mg kali H. Berarti massa tadi 5 kg. Percepatan gravitasinya berapa? 9,8 meter per sekon kuadrat. Ketinggiannya adalah 10
meter. Kita kali semua, berarti hasilnya 490 Joule. Jadi, energi potensial batu adalah 490 Joule. Kita sudah mempelajari beberapa materi tentang energi. Jadi di sini ada beberapa contoh lagi seperti mesin cuci, ada kulkas, ada kipas angin, ada microwave. Nah, energi itu adalah suatu kemampuan melakukan kerja dengan bentuk kinetik atau gerak dan potensial atau posisi. Jadi ini adalah beberapa aplikasi yang dapat kita lihat untuk mengaplikasikan energi kinetik ataupun energi potensial. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang aplikasi energi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja ya energi yang ada di sekitar kita? Kita akan lihat nanti apa-apa saja energi yang terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Wah, aplikasi energi itu ternyata ada di rumah kita. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar lampu dalam suatu ruangan dan kiri kanan dinding dalam ruangan itu ada AC. Kenapa lampunya bisa menyala? Kenapa AC-nya bisa kita rasakan dinginnya? Nah, itu adalah salah satu aplikasi dari energi listrik. Pada lampu, itu energi listrik diubah menjadi cahaya, sedangkan pada AC, energi listrik ini diubah menjadi pendingin udara. Kita juga melihat kita menggunakan blender misalnya, berarti energi listrik tadi diubah menjadi energi gerak. Nah, ketika kita mau cas HP, berarti energi listrik diubah menjadi penyimpanannya dalam bentuk energi baterai yang ada di HP kita. Itu ada beberapa contoh aplikasi energi yang ada di rumah kita. Yang pertama, sudah tahu kita ternyata di dalam rumah kita itu ada energi. Yang kedua, kita lihat lagi, ini adalah aplikasi energi dalam transportasi. Nah, kita lihat seperti kendaraan, motor, dan mobil itu kan menggunakan bahan bakar minyak. Atau misalnya kita bisa menggunakan bensin ataupun solar sebagai sumber energinya. Nah, kini ternyata sudah ada kendaraan listrik yang mulai berkembang sebagai alternatif yang ramah lingkungan. Kenapa? Berarti motor itu bisa dicas, menyimpan energinya, energi tersimpan. Nah, ketika kita bawa, kita tidak perlu mengisi lagi sumber energi seperti bahan bakarnya, seperti itu. Jadi sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, perubahan-perubahan dapat terjadi. Salah satunya yang dahulunya kita menggunakan bahan bakar minyak, sekarang sudah ada yang namanya kendaraan listrik. Itu adalah salah satu aplikasi energi dalam transportasi. Yang ketiga nih, ada energi surya. Apa sih sebenarnya energi surya? Nah, di sini ada rumah. Di atapnya itu ada petak-petak tuh nampaknya warna biru. Apa sih sebenarnya itu? Nah, yang petak-petak itu adalah dikatakan dengan panel surya, di mana panel surya ini adalah energi yang didapatkan dari sinar matahari, lalu diubahlah menjadi energi listrik. Nah, contoh nyatanya itu kita bisa melihat lagi pada atap rumah atau misalnya lampu panel surya itu menggunakan tenaga surya atau tenaga matahari. Jadi, yang ketiga, manfaat atau aplikasi dari energi itu dapat jadikan sebagai energi surya, energi yang didapatkan dari sinar matahari. Yang keempat, itu ada energi angin. Apa sih itu energi angin? Nah, energi angin itu adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan angin yang diubah menjadi energi listrik melalui turbin angin. Nah, dalam contoh nyatanya, penerapan ini dapat dilihat pada ladang turbin angin di perbukitan atau pesisir pantai. Jadi, angin juga memberikan manfaat yang sangat besar untuk menghasilkan suatu energi listrik juga. Yang kelima itu ada energi air.
Kenapa sih air juga bisa menghasilkan energi? Nah, ketika air, kalau misal kita banjir nih, banjir sangat deras, berarti kan ada kekuatan aliran. Nah, kekuatan aliran itu ketika dia sampai ke sebuah turbin, akan memutar turbin juga akan menghasilkan energi. Jadi, energi air itu adalah energi yang dihasilkan dari aliran air yang digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, kalau kita di Riau, kita bisa lihat, kita menggunakan PLTA Koto Panjang. Berarti dari aliran air yang memutar turbin akan menghasilkan arus listrik sehingga kita menghasilkan energi listrik tadi. Ternyata energi itu tidak hanya didapatkan dari energi panel surya, energi angin, ataupun energi dari tenaga air. Ternyata energi juga bisa dihasilkan dari energi panas bumi. Apa itu energi panas bumi? Energi panas bumi itu adalah energi yang berasal dari panas di perut bumi. Nah, panas ini digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP yang banyak ditemukan di daerah gunung berapi. Jadi salah satu manfaat energi itu atau aplikasi energi yang bisa kita rasakan yaitu adanya energi panas bumi. Tadi kita sudah mempelajari tentang energi panas bumi, berarti energi yang dihasilkan dari panas yang ada di perut bumi. Kalau sekarang kita belajar lagi di permukaan buminya, ada energi apa? Ternyata ada energi yang namanya biomasa. Apa sih energi biomasa itu? Energi biomasa itu adalah energi yang dihasilkan dari bahan organik seperti kayu, sampah organik, limbah pertanian. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi, bahan-bahan ini dibakar atau difermentasi untuk menghasilkan panas atau listrik secara ramah lingkungan. Jadi, kalau misalnya energi-energi ini kita gunakan, itu akan memudahkan manusia. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan energi dari fosil seperti minyak bumi, itu akan lambat laun akan habis. Tapi kalau dari biomasa, itu kan dari bahan-bahan organik yang ada dalam kehidupan kita dan tetap kita dapatkan terus-menerus. Kita telah mempelajari beberapa energi alternatif tadi yang sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekarang kita bandingkan biar lebih jelas apa sih perbandingan dari energi-energi tersebut. Nah, kita lihat kalau untuk energi surya itu energinya dihasilkan dari sinar matahari. Nah, energi ini ramah lingkungan dan cocok untuk atap rumah. Jika kita membangun rumah, kita berikan panel surya, kita juga bisa menikmati energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya yang ada di atap rumah kita. Selanjutnya itu ada energi angin. Kalau misalnya untuk energi angin berarti dihasilkan dari sumbernya adalah angin. Nah, di sini energi angin itu pasti berkelanjutan dan idealnya di pesisir dan di perbukitan. Bisa kita buat untuk memanfaatkan energi angin tadi. Selanjutnya di sini ada energi air. Nah, pasti harus ada aliran air dan stabil. Kita juga bisa gunakan nih energi air ini. Selanjutnya ada energi panas bumi. Kalau untuk energi panas bumi pasti sumber utamanya adalah panas bumi. Dan energi ini tersedia 24 jam di daerah vulkanik. Selanjutnya itu ada energi biomasa, di mana energi ini berasal dari bahan organik. Sehingga dengan adanya pemanfaatan energi biomasa kita bisa mengurangi limbah. Nah, sangat cocok untuk daerah-daerah di pedesaan. Dari tadi kita sudah mempelajari jenis-jenis energi alternatif tadi, pengaplikasian energi alternatif tadi. Kita harus tahu apa sih sebenarnya manfaat dari energi terbarukan atau energi alternatif ini. Nah, yang pertama itu mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca untuk lingkungan yang lebih bersih. Jadi sangat bermanfaat. Kalau kita menggunakan energi yang masih menggunakan minyak bumi, polusinya
di mana-mana, sangat banyak, asap kendaraannya luar biasa, asap pabriknya juga luar biasa. Nah, yang kedua manfaatnya menghemat sumber daya fosil yang terbatas untuk generasi mendatang. Jadi, energi terbarukan ini dia akan ada terus-menerus. Kalau misalnya energi dari fosil itu lama-lama energinya diambil dan lama-lama akan habis. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan yang paling utama dan mendukung keberlanjutan alam. 3 kunci utama dari manfaat energi terbarukan. Mari atau ayo kita gunakan energi dengan sangat bijak. Yang pertama, gunakan energi secara hemat dan cerdas. Yang kedua, dukung penggunaan energi alternatif untuk masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, jadilah bagian dari solusi energi bersih. Akhirnya, kita telah sampai di akhir materi. Nah, sudah banyak materi yang kita pelajari pada pembelajaran energi dan juga energi alternatif. Semoga konsep-konsep persamaan serta materi yang sudah dipelajari dapat dipahami dan dapat diaplikasikan di pembelajaran fisikanya di sekolah. Ibu mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.